بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبسنة المعلمين رحمه الله تعالى وآدم نفع بعلومه بالدارين آمين. قال: hadirin jamaah salat maghrib yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an tadhkuru uyuba, kata Nabi Muhammad, idza aradta an tadhkura uyuba, apabila engkau hendak menyebut-nyebut uyuba ghairika, aib-aib orang lain, fadkur uyuba nafsika, maka ingat-ingatlah dahulu aib-aib dirimu sendiri. Jadi hadis ini memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang senang, suka mawas diri, suka introspeksi diri, bermuhasabah diri atau tazkiyatun nafs. Kita ini manusia yang banyak salah, kita ini manusia yang banyak berbuat kekhilafan, kita ini manusia yang pasti banyak berbuat dosa. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an tadhkura uyuba ghairika, apabila engkau hendak ingin menyebut-nyebut, mengingat-ingat tentang dosa orang lain, tentang dosa saudaramu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadkur uyuban nafsika, maka ingatlah dahulu tentang aib-aibmu, tentang dosa-dosa dirimu sendiri. Jadi jangan kita pandai mencari dosa orang, kesalahan orang, tapi kita lupa dengan dosa kita sendiri. Betapa banyaknya orang yang pandai sekali mencari aib orang lain, betapa banyaknya orang yang pandai sekali mencari dosa orang lain, tapi lupa akan dosanya sendiri. Apalagi kalau kita sering kumpul-kumpul tuh, ngobrol kiri kanan, ngalor ngidul, ujung-ujungnya apa? Ngomongin tetangga. Kumpul-kumpul akhirnya nyambung-nyambung ngobrolin temen, buka aib temen, buka aib sahabat sendiri, bahkan saking enaknya ngomong kebablasan sampai dapur-dapur orang diomongin. Makanya melalui hadis ini kita disuruh mawas diri. Ketika engkau membuka dosa orang, tengok dirimu ada dosa tidak. Ketika kita ingin membuka aib orang, tengok diri kita punya aib enggak. Ketika kita ingin membongkar dosa-dosa orang dan aib-aib orang lain, tengok dosa dan aib kita sendiri. Lihat,
Ketika kita merasa diri kita juga banyak dosa, banyak salah, banyak aibnya, kita pasti tidak akan jadi membuka dan membicarakan tentang dosa-dosa orang. Makanya semakin banyak kita membuka dosa orang lain, aib orang lain, sudah pasti Allah nanti akan membongkar aib-aib kita. Kata Nabi, siapa orang yang mampu menutupi aib saudaranya, siapa orang yang mampu menutupi dosa-dosa kesalahan orang lain, maka kelak nanti Allah akan menutupi aib-aib kita pada yaumul qiyamah. Semakin kita banyak berbuat kesalahan, kekhilafan, akibat sebab membuka aib saudara kita, bisa jadi nanti kita pulang menjadi orang-orang muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang pahalanya, amal solehnya kau berikan kepada orang yang kau gibahin, kau berikan kepada orang yang kau omongin, sedangkan orang yang kau gibahin, kau omongin, mereka Allah pindahkan dosanya ke dirimu, sedangkan pahalamu dipindahkan oleh orang yang kau gibahin. Mari kita mawas diri tentang dosa kita saja. Mari kita berintrospeksi tentang diri kita saja. Apalagi kita berada di akhir tahun ini. Ya, menjadi momentum tepat kita untuk bermuhasabah diri. Menjadi tempat yang tepat kita untuk mengoreksi dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak ada satu malam yang penuh dengan dosa, tidak ada satu malam yang penuh dengan kemaksiatan, tidak ada satu malam yang penuh dengan kelalaian, yaitu malam pergantian tahun. Siapa pelakunya? Orang Islam. Pelakunya siapa, Pak? Orang Islam yang mereka pada lalai dari mengingat Allah. Padahal semakin bertambahnya usia dunia akan semakin dekat dengan hari kiamat. Semakin bertambahnya dunia, semakin bertambah pula usia kita. Semakin bertambah usia kita, maka semakin dekat kita dengan patok-patok kematian kita. Ini kita lagi nyamperin kematian pada diri kita dengan bertambahnya waktu, bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambah pula usia kita. Maka semakin bertambahnya usia, semakin dekat kita dengan patok kematian kita. Maka stop sudah membicarakan tentang aib orang, stop sudah membicarakan aib orang. Sekarang tengok dosa kita, aib kita, kesalahan yang ada pada diri kita. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada dosa orang lain. Bisa jadi aib kita lebih banyak daripada aib saudara kita yang lainnya. Maka momentum pergantian tahun ini menjadi tempat kita bermuhasabah, berintrospeksi. Jangan jadikan malam ini malam bertambahnya dosa-dosa kita. Mana orang yang bertambah dosa pada malam pergantian tahun? Yaitu mereka yang lalai mengingat Allah. Mereka jadikan momentum untuk bernyanyi-nyanyi, berpesta ria. Mereka jadikan malam pergantian tahun berpesta pora. Mereka jadikan malam pergantian tahun tempat di mana mereka berhura-hura. Padahal malam pergantian tahun adalah menjadi momentum yang tepat untuk kita mengoreksi diri kita selama 1 tahun. Apa sih yang sudah kita perbuat dalam 1 tahun? Apa sih yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun? Bagaimana sih bekal kita dalam 1 tahun menghadapi kematian, menghadapi hari pertanggungjawaban, menghadapi yaumul mizan, hari pertimbangan? Sudahkah cukup bekal kita untuk pulang ke negeri akhirat? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan kita selaku orang-orang yang beriman,
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku. Momentum malam pergantian tahun menjadi momentum tepat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah selaku orang yang beriman. Momentum tepat kita untuk berzikir kepada Allah. Momentum yang tepat untuk mencari rahmat ampunan Allah dalam satu tahun, dan menjadi momentum tepat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan, melihat bekal apa yang sudah engkau persiapkan untuk kematianmu, untuk bekal di alam kuburmu, untuk bekal ke negeri akhiratmu, untuk bekal menghadapmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan kira hari itu tidak bisa memberikan saksi, bahwa hari Senin sampai hari Minggu kelak nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hari? Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, ana yaumun jadidun, aku ini adalah hari yang baru untukmu. Kalau hari saja bisa berkata, berarti detik, bulan juga bisa berbicara. Apa kata hari? Ana yaumun jadidun, aku ini adalah hari yang baru untukmu. Wa amalaka syahidun, akulah yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan amal-amalmu. Akulah yang menjadi saksi atas perbuatanmu, akulah yang menjadi saksi atas amal-amalmu. Lalu apa kata hari? Fanzur, maka lihatlah, madza, apa-apa yaf'alu yang engkau kerjakan. Masya Allah, Pak, hari ternyata bisa bicara. Sampai kata hari, fanzur madza taf'alu, lihatlah apa yang sudah kau kerjakan di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, dan di hari Minggu. Apa yang sudah kita lakukan? Karena nanti ketika kita akan disiksa di hari Senin itu akan bersaksi, ya Rabb, jangan kau siksa ia, karena ia ketika masuk di hari Senin, mulai dari jam 12, mulai dari jam 2, mereka sudah tahajud, mereka sudah melakukan amal soleh, sampai di pagi hari mereka duha, terus baca Quran, di siang hari dia bekerja, terus sholat zuhur, terus dia beramal soleh, sampai datang malam lagi di hari Selasa. Hari Selasa ketika kita ingin dimintai kesaksian, hari Selasa pun bersaksi bahwa orang ini adalah min ahlil khair, selama hidupnya selalu menggunakan hari, waktu, bulan dengan sebaik-baiknya. Sampai hari Minggu pun akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika Senin sampai Minggu, kesaksiannya kita ini adalah min ahlil khair, min ahli ibadah, maka kata Allah, dakhalal jannah, masukkan dia ke dalam surga. Itu berkat kesaksian hari. Maka ini momentum malam Rabu ini kita jadikan momentum apa? Joget, nyanyi, hura-hura, bakar petasan, atau ke foto-foto, atau ke mengabadikan segala momentum tahun baru yang tidak ada manfaatnya. Itukah yang kita lakukan? Salah. Mari kita jadikan ini kita berada juga di bulan Rajab. Maka bulan Rajab tepat 1 Rajab jatuhnya tepat sekali malam pergantian tahun. Maka tidak ada salahnya di momentum ini kita jadikan Rabbi firli warhamni wa'tub alayya. Kita cari Rabbi firli, ya Allah ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan dalam 1 bulan, dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ampuni dosa kami ya Allah.
Warhamni, berikan kami kasih sayang ya Allah. Kasihani kami dalam 1 tahun. Kasihani kami dalam 1 bulan. Kasihani kami ya Allah kalau ternyata kami banyak dosanya, kami banyak salahnya, kami banyak hilapnya. Kami minta ampun ya Rabb. Di malam pergantian tahun yang tepat berada di bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini, ayo ambil kesempatan. Terus apalagi kita baca, kita berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita baca itu doa supaya di bulan Rajab ini Allah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Sya'ban. Dan ketika berada di bulan Sya'ban, kita dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, syahrul ummati, yang dikatakan Nabi bahwa Ramadan adalah bulan umatku. Momentum ini tepat sekali. 1 di bulan Rajab, yang kedua di malam pergantian tahun. Maka bagaimana kita habiskan malam pergantian tahun ini? Yang pertama, nanti tepat jam 12, ayo semuanya mandi taubat. Mandi taubat. Mungkin kalau selama ini mungkin kita belum pernah mandi taubat. Coba pulang dari sini nanti udah siapin tuh pakaian pilihan yang nanti malam kita mau pakai buat sholat. Ini malam ini Bapak Ibu, malam ini pulang dari sini kita persiapkan pakaian yang berwarna putih, minyak wanginya, kalau ada siwak pakai siwaknya. Jadikan momentum malam ini tempat yang pertama kita mandi taubat. Mungkin mungkin selama hidup kita belum pernah mandi taubat, malam ini kita mandi taubat. Rapi mandi taubat, ambil wudhu. Rapi kita berwudhu, pakai baju rapi, gelar sejadahnya, taruh tasbihnya, sholat taubat 2 rakaat. Rapi sholat taubat, lalu kita sholat hajat. Karena kita orang hidup pasti punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita agar tahun ini jadi tahun yang lebih baik. Betul? Tapi jangan berharap tahun ini, ya tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik kalau kita membukanya dengan kemaksiatan. Kalau kita membuka awal tahun dengan kemaksiatan, kedurhakaan, kelalaian, jangan berharap 2025 menjadi tahun yang lebih berkah dan barokah pada usia kita dan amal-amal kita. Tapi sholat hajat, apa yang kita lakukan? 1, perbanyak istighfar sambil berintrospeksi diri. Astaghfirullahaladzim. Bayangin dosa pada pikiran kita yang terkadang kita suka mikirin aib orang, lupa aib kita. Banyak mikirin kesalahan orang, lupa mikirin kesalahan kita. Yang terlalu capek otak ini kita pakai mikirin dunia, sampai kita lupa mikirkan tentang akhirat. Kita coba istighfar tentang dosa pada pikiran kita, dosa pada mata kita, dosa pada telinga, dosa pada mulut, dosa pada tangan, dosa pada hati, dosa pada kaki, dosa pada kemaluan kita, dosa pada kulit. Kalau kita sudah merasa diri kita ini banyak dosanya, pantas kalau momentum pergantian tahun tempat kita mencari rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita beristighfar, kita berzikir sebanyak-banyaknya. Apa yang kita zikir? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panggil Allah, deketin Allah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita sambil bayangin dosa kita, pengen cari ampunan dari Allah, pasti di air mata kita akan menetes tanpa kita sadari. Masya Allah. Jangan tambah lagi Pak dosa. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ma min yaumin jadidin illa
Tidak sehari pun beliau berkata, ini orang-orang yang banyak dosanya. Jadi tidak ada balasan orang yang banyak dosa. Jadi ketika kita hari ini cuma dipakai buat berbuat dosa, hari ini kita gunakan buat dosa, hari ini kita lakukan untuk buat dosa. Ingat, apa sih sebab akibat kita banyak dosa? Sebab kita banyak dosa, kata Rasulullah SAW, man katsura dzunubuhu, siapa orang yang banyak dosanya, siapa orang yang banyak melakukan dosa dalam hidupnya, maka kata Rasulullah, zahaba bahauhu, kata Nabi, zahaba bahauhu, maka hilanglah yang pertama kebaikan pada dirinya. Yang kedua, maka hilanglah keindahan pada dirinya. Ketika hilang kebaikan karena dosa, menjadi satu kerugian. Kebaikan-kebaikan kita hilang karena perbuatan maksiat kita. Pahala-pahala kita hilang karena kebodohan dan kelalaian kita. Maka betul kata Nabi, siapa orang yang banyak dosanya, lalu dia tidak segera bertaubat kepada Allah, maka semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin banyak hilang kebaikan dan hilang keindahan pada dirinya. Ayo, jadikan momentum malam ini buat kita berintrospeksi diri. Rapih berzikir, lalu kita apa? Banyakin baca sholawat. Karena tidak ada yang bisa menolong kita nanti pada yaumul kiamah. Tidak ada satu pertolongan yang datang pada dirimu selain pertolongan dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka habis baca la ilaha illallah, banyakin baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panggil Nabi Muhammad dengan sholawat yang kita tujukan kepadanya. Setelah kita membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad, maka selanjutnya apa? Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, minta ampunan. Jangan minta urusan dunia dulu. Yang pertama, mintalah ampunan, mintalah kekuatan di dalam beragama, mintalah kekuatan iman dan takwa, mintalah kehidupan, baru mintalah kehidupan agar ditetapkan keimanan ketakwaan dalam hidup. Andai kata yang selanjutnya minta rezeki untuk apa? Bekal taat ibadah kepada Allah. Jangan sampai harta benda kita membuat kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai anak-anak yang kita punya juga sama membuat kita lalai dari Allah. Ini kan maghrib, nggak tahu nanti Isya kemana. Ngikutin keinginan anak, kemana? Ke Monas, misal. Kemana? Ke Ancol. Lalu kemana? Ke mall. Karena ngikutin keinginan anak. Padahal Allah udah ngingetin. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah udah ngingetin tuh. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai ya terjadi pada diri kita yang dengan anakmu, hartamu membuat dirimu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gara-gara anak lalai mengingat Allah. Banyak orang yang gara-gara harta lalai mengingat Allah. Makanya kata Allah, ya, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika, siapa yang sampai melakukan hal demikian, faulaika humul khasirun, Allah cap dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ngikutin anak mau kesini, ikutin. Anak mau pergi ngajakin hura-hura, ikutin. Anak ngajakin begini, ikutin. Lalu harta yang kita punya menjadi penguat buat jalan-jalan kita, buat hura-hura kita,
buat refreshing kita lalai dari mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah cap kita nanti sebagai orang-orang yang rugi sebab akibat dosa yang terus bertambah dan bertambah pada diri kita. Maka sebelum melihat aib orang, mari kita berintrospeksi diri saja, perhatiin dosa kita saja, perhatiin kesalahan kita saja, karena hari saja mengingatkan kita, panzur madza taf'alu, lihatlah apa yang kau lakukan dari hari-harimu, waktumu, bulanmu, tahunmu yang terus berganti. Momentum ini menjadi tepat momentum kita untuk semakin bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an yuhibbakallahu wa abghidid dunya wa idza aradta an yuhibbakan nasu famakana indaka min fuduliha famidhu ilaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an yuhibbakallahu, apabila engkau menginginkan Allah mencintai dirimu, apabila engkau menginginkan Allah mencintai dirimu, terus mencintai anak-anakmu, mencintai keluarga daripada keluargamu, fa'abghidud dunya, maka berjuhudlah terhadap masalah dunia. Ini mengingatkan kita, hadis ini untuk apa? Melakukan juhud terhadap dunia. Jadi apabila bapak, ibu ingin mendapatkan cinta, ingat ini, siapa di antara kita yang ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka kata Rasulullah, wa abghidid dunya, maka berzuhudlah terhadap masalah dunia, permasalahan dunia. Banyak orang yang terlena dengan perkara dunia. Banyak orang yang merasa dunia ini selamanya, sehingga mereka melupakan negeri akhirat. Padahal negeri dunia ini, ya, Allah sudah ingetin ada negeri yang lebih baik daripada negeri dunia. Apa itu? Yaitu negeri akhirat. Laka minal ula, ada negeri yang lebih baik daripada negeri pemula, yaitu negeri akhirat. Maka jadikan momentum malam tahun baru ini menjadi momentum kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Orang yang sudah umur 40 jangan lagi mati-matian ngejar dunia. Karena kata Nabi, apabila dirimu sudah 40 apalagi lebih, engkau masih mengejar-ngejar perkara dunia, maka kata Nabi, bersiaplah, kamu akan terjebak dalam kehinaan dan kamu akan terjerumus dalam kesengsaraan. Maka udah 40 udah jangan lagi ngejar dunia. Maka apa yang perlu kita kejar? Yang perlu kita kejar sekarang adalah akhirat. Berapa banyak orang yang mati-matian mengejar dunia, yang ketika mati satu pun tidak ada yang dibawa. Tapi betapa banyaknya orang yang mati-matian, betapa banyaknya orang yang pura-pura mengejar urusan akhirat, yang padahal nanti kalau dia mati akan dia bawa. Ini saya ulangi nih, catat dalam memori kita. Betapa banyaknya orang yang mati-matian mengejar dunia, yang ketika nanti mati dia nggak bawa. Mati-matian beli mobil, begitu mati nggak kebawa itu mobil. Mati-matian beli perabotan, yang ketika dia mati nggak ada satupun yang dibawa. Jadi betapa banyaknya manusia yang mati-matian ngejar dunia yang padahal akan dia tinggalkan, dan betapa banyaknya manusia yang pura-pura, yang lalai, yang nyantai-nyantai
mengejar perkara akhirat yang padahal nanti itu akan dia bawa sampai ke negeri akhirat. Sholat, main-main. Zikir, main-main. Sedekah semau dia. Padahal Bapak, andai saja orang yang mati, orang yang sudah mati, diberikan kesempatan hidup lagi. Ya, ingat nih, catat. Andai kata orang yang mati diberikan kesempatan hidup lagi, beliau minta 3. Apa yang pertama? Andai saja aku yang sudah mati ini diberikan kesempatan hidup, 1, aku minta tubu ilallahi taubatan nasuha, aku akan segera pengen bertaubat kepada Allah dari setiap dosa noda yang aku lakukan. Yang kedua, andai saja aku diberikan kesempatan hidup oleh Allah wa amilus sholihat, aku pengen segera mengerjakan amal soleh karena dulu banyak yang tertinggal amal-amal solehku karena kelalaianku terhadap dunia. Yang ketiga, kalau seandainya aku diberikan kesempatan hidup, maka aku pengen sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaq. Wahai Tuhanku, jika seandainya Kau berikan aku kesempatan hidup sebentar saja, maka aku pengen banyak sedekah kepadamu. Itu 3 permintaan orang yang sudah mati kalau seandainya diberikan kesempatan hidup. Yang masih pada hidup, yang masih pada hidup, lihat, mintanya panjang umur tapi tidak dalam taat. Mintanya kaya tapi dalam keadaan bakhil. Mintanya banyak kehidupan dunia tapi nggak bisa buat amal soleh. Padahal kata Nabi, khairun nas man tala'al umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya namun baik amal-amal solehnya, amal-amal perbuatannya. Maka jangan sampai kita jadi orang lalai. Maka kata Nabi, siapa yang pengen mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku zuhudlah terhadap permasalahan dunia. Wa idza aradta an yuhibbakan nas, dan apabila engkau menginginkan orang lain mencintai dirimu, nah kita selain mendapatkan cinta dari Allah, kita juga pengen mendapatkan cinta dari manusia. Jadi kalau Bapak pengen menentukan orang ini baik atau buruk, jangan di masa hidup. Lihatnya kapan? Lihatlah nanti ketika dia mati. Banyak orang yang cinta nggak atas kematiannya? Banyak orang yang sedih nggak atas kepulangannya? Ketika banyak orang yang cinta dengan dirinya, sedih dengan dirinya, banyak yang bela sungkawa atas kematiannya, orang tanpa diundang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan jenazahnya, untuk nelayan di hari terakhir kematian saudaranya. Jadi kalau pengen lihat orang itu baik atau buruk, lihatlah ketika nanti dia mati. Nah ini susah Pak buat kita. Makanya kalau Bapak pengen dicintai manusia, kata Nabi Muhammad SAW, "Famakana indaka min fuduli'a", maka apa-apa yang ada pada dirimu dari kelebihan harta duniamu itu, panbithu ilaihim, berikanlah kepada mereka. Tuh Pak, ini kita banyak yang belum sanggup nih Pak ngamalin hadis ini. Kata Nabi, siapa yang pengen dicintai Allah, maka berlaku zuhud terhadap dunia. Siapa yang pengen mendapatkan cinta dari manusia, maka kata Nabi, berikanlah apa-apa yang ada pada dirimu. Apa yang dimaksud ada pada diri kita? Sesuatu yang kita senengin, sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau ngasih sesuatu yang gak kita cintai, semua orang bisa. Sendal udah rusak, ngasih orang, bisa nggak? Bisa. Sendal bagus? Belum tentu. Punya sepatu, sampingnya sudah robek,
kita kasih ke saudara kita, bisa nggak? Kira-kira kita bisa nggak? Bisa, tapi ngasih sepatu baru belum tentu. Baju bagus yang masih kita senengin, kita kasih kepada saudara kita, belum tentu hati ini ikhlas, belum tentu kita mampu melakukan. Tapi ngasih baju yang udah lesu, udah kusut, udah kita kurang sukai, gampang memberinya. Tapi apakah kita akan mendapatkan cinta dari manusia? Masih dapat, cuma tidak 100%, tidak sepenuhnya. Maka pesan Nabi, siapa yang pengen mendapatkan cinta dari Allah, jangan terlalu hubu dunia, cinta sama dunia. Ya, siapa yang pengen mendapatkan cinta dari manusia, maka belajarlah memberi dari apa yang ada pada genggaman kita. Belajar, insya Allah nanti kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ar-rajulu wa anqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wa dzakirati. Kata Nabi, apabila seorang laki-laki bangun di tengah malam, hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan tahajud. Ya, idza staiqadha ar-rajulu, apabila seorang laki-laki bangun di tengah malam, wa aiqadha ahlahu, lalu ia membangunkan istrinya. Nah, jadi kalau sholat tahajud jangan sendiri, Pak, bangunin istri. Ini hadisnya nih, ya. Siapa orang laki bangun di tengah malam untuk melakukan tahajud, maka kata Nabi, wa aiqadha ahlahu, maka lalu ia membangunkan istrinya. Wa shallaya rak'ataini, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahajud. Minadz-dzakirinallaha, maka keduanya akan ditulis termasuk orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakirati, dan istrinya akan dicatat oleh Allah sebagai perempuan yang banyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cakep banget dah nih malam, indah banget nih malam, ya. Bapak bangun jam 12, mah bangun mah, ayo kita mandi taubat. Tuh, indah nggak? Nah, ini laki-laki yang nanti ketika ditanya, apa yang kau perbuat untuk istrimu, apa yang kau lakukan pada istrimu, jawabannya indah banget. Ya Rabb, dulu istriku selalu aku bangunkan untuk tahajud bersama. Dulu istriku selalu aku jadikan makmum untuk sama-sama berzikir, sama-sama sujud, sama-sama melakukan ibadah. Bisa jadi karena perbuatan baik itu terhadap istri, bisa jadi dakhalal jannah. Dah, kamu masuk surga aja. Amin. Amin. Langsung masuk surga tuh. Berkat apa? Sholat tahajud berdua sama istri, apalagi anak-anak yang ngikut. Masya Allah, tabarakallah, ini namanya baiti jannati, rumahku bagaikan surga untuk aku, untuk istriku, dan untuk anak-anakku. Karena tegas banget Nabi nih, ya. Kata Nabi, apabila seorang laki-laki bangun di tengah malam, lalu ia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahajud, ya, maka keduanya ditulis termasuk orang-orang laki-laki yang banyak berzikir, wadzakirati, dan orang perempuan yang banyak berzikir. Maka ketika suami istri banyak berzikir mengingat Allah, bisa jadi dia termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi hamba yang dicintai Allah, surga nggak perlu diminta. Sudah pasti ketika Allah mencintai hambanya, tidak mungkin hambanya akan disengsarakan. Ada dialog yang indah, Pak. Saya tutup nih kajian. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, ya, Khalilullah, kekasih Allah. Datang malaikat maut. Kata malaikat maut, wahai Nabiullah Ibrahim, aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Siapa yang merintahkan? Allah. Kata Nabi Ibrahim, mana mungkin
seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya. Bilangin sama Allah, balik Pak malaikat maut. Ya Rob, ini hambamu Nabi Ibrahim, kekasihmu Nabi Ibrahim. Ketika aku ingin mencabut nyawanya, ia balik nanya, mana mungkin seorang kekasih akan membunuh, akan mencabut nyawa kekasihnya. Oh, kata Nabi Ibrahim begitu. Iya, sampaikan kepada Nabi Ibrahim, kalau memang ia cinta kepadaku, mana mungkin seorang kekasih tidak mau bertemu dan berjumpa dengan kekasihnya. Wah, Pak, balik Pak malaikat maut. Wahai Nabiullah Ibrahim, ada salam dari Allah. Apa kata Allah? Mana mungkin seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Langsung Pak kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, segera cabut nyawaku, aku ingin bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Aduh, kayaknya jauh sekali. Begitu malaikat maut mau nyabut, tar dulu. Kayaknya belum cukup bekal. Emang apa? Di dunianya masih begini, di dunianya masih begitu. Kayaknya ntar dulu dah. Ya, bilangin nama Allah nanti dulu. Tapi kalau Nabi Ibrahim, cepet cabut nyawaku, aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, siapa orang yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dirinya. Siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengan dirinya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dirinya. Siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan dirinya. Mudah-mudahan kita menjadikan malam ini malam yang kita senang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, mencari rahmat ampunan Allah, mencari ampunan Allah, mengingat Allah pada zikir kita, mengingat Allah pada akhir tahun kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dalam satu tahun. Mudah-mudahan sholat kita diterima, bacaan Quran kita diterima, puasa kita diterima, zikir kita diterima, bacaan Quran kita diterima, sodakoh kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru 2025 Allah lapangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah berikan kekuatan iman dan takwa dalam mengarungi tahun 2025. Allah berikan kekuatan kesehatan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita untuk bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, summa ila arwahi wal jasadi. Silakan sebut nama diri kita sendiri. Binnya siapa? Muhammad Sofyan Ali bin Ishaq Ali. Tawil a'marana ya Allah, wasiha badatuna ya Allah, wa quwwati imanana ya Allah, wa kasiran rizquna ya Allah, qabul hajatuna ya Allah. Bi barakati Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وابتغ من الخير كل مغلق وابتغ من الخير كل مغلق وابتغ من الخير كل مغلق. يا الله يا ربي افتح لنا أبواب الخير واجعل الجنة من أهل الخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.